Selamat datang, Mystikus Channel. Raden Arya Wangsa Goparana adalah tokoh penyebar Islam di Sagala Herang. Tokoh ini merupakan putra Sunan Wanaperi, Raja Kerajaan Talaga. Di Talaga, Raden Arya Wangsa Goparana merupakan orang pertama yang memeluk Islam. Ketika itu ia mendapat pelajaran dari Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1530 ia mengadakan perjalanan ke arah barat dalam rangka menyebarkan agama Islam. Wilayah yang diislamkannya meliputi Subang, Pagaden, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Limbangan. Ketika itu kawasan ini merupakan wilayah Kerajaan Sumedang Larang. Raden Arya Wangsa Goparana menurunkan 5 orang putra yaitu Entol Wangsa Goparana, Wiratanudatar, Yuda Negara, Cakradiparana, dan Yuda Manggala. Putra Raden Arya Wangsa Goparana ini kemudian menyebar ke daerah Limbangan, Cijegang, Cikalongkulon, Cikundul dan tempat-tempat lain. Di tempat yang baru, keturunan Raden Arya Wangsa Goparana banyak yang menjadi orang penting seperti bupati dan ulama besar. Silsilah keturunan Raden Arya Wangsa Goparana. Menelusuri silsilah keturunan Raden Arya menghadirkan gambaran utuh mengenai struktur bangsawan Sunda pada masanya. Rangkaian kisah ini memperlihatkan bagaimana hubungan antar kerajaan, tokoh penting, serta garis keturunan berpadu membentuk sejarah lokal. Raden Arya atau Dalem Wangsa Goparana merupakan putra Sunan Wanaperi, Raja Talaga Manggung. Sunan Wanaperi adalah putra pertama dari Prabu Pucuk Umun dan Ratu Sunyalarang. Prabu Pucuk Umun sendiri masih berada dalam garis keturunan Prabu Siliwangi. Sementara Ratu Sunyalarang terhubung dengan keluarga Sumedang Larang melalui hubungan saudara sebapak dengan Nyai Ratu Pucuk Umun, ibu dari Prabu Geusan Ulun. Rantai keturunan tersebut tidak berhenti pada satu garis. Cucu Sunan Wanaperi, yaitu Pangeran Surawijaya atau Sunan Ciburu, menikah dengan Ratu Raja Kertadiningrat dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir 6 keturunan yang kemudian tersambung ke Panjalu melalui Ratu Tilar Nagara. Alur ini menggambarkan bagaimana kerajaan-kerajaan Sunda saling bertaut bukan hanya lewat politik, tetapi juga lewat keluarga. Talaga memasuki fase krusial saat kekuasaan Pangeran Secanata berbenturan dengan kebijakan VOC. Pemindahan pemerintahan ke Majalengka memunculkan perlawanan rakyat. Sisa-sisa peristiwa ini masih dapat dilihat melalui pusaka dan senjata di Museum Talaga, memperlihatkan betapa besar pengaruh perubahan kekuasaan pada masa itu. Keturunan Maharaja Sunda Pakuan Pajajaran. Raden Arya Wangsa Goparana merupakan ningrat Sunda keturunan Raja Sunda Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi, dari garis kerajaan Talaga. Ia lahir di Keraton Talaga, putra Sunan Wanaperi, yang dikenal juga dengan panggilan Syaikh Arya Kikis Banjaran, Talaga, Kabupaten Majalengka. Syaikh Arya Kikis adalah Raja Talaga, kerajaan Sunda yang terletak di lereng barat daya Gunung Cermai. Ia merupakan putra Prabu Rangga Mantri, putra Prabu Munding Sari Alit, putra Prabu Munding Sari Agung, putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Sunda Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, 1482 hingga 1521. Pada 1530, Raden Arya Wangsa Goparana muda memutuskan hijrah dari Keraton Talaga Manggung di Majalengka ke arah barat dan menetap di daerah Sagala Herang, Kabupaten Subang saat ini, untuk menyebarkan Islam. Raden Arya Wangsa Goparana menyebarkan Islam bukan hanya di wilayah Subang, namun ke penjuru wilayah Jawa Barat bagian tengah, yang masuk dalam kekuasaan Sumedang Larang. Antara lain Purwakarta, Cianjur, Bandung hingga Limbangan, Garut. Menurunkan ulama dan pemimpin tanah Sunda. Syaikh Wangsa Goparana merupakan karuhun dari banyak ulama dan pemimpin di tanah Sunda. Anak, cucu dan buyut Goparana menyebar ke berbagai daerah di bumi Pasundan, menjadi pemimpin berpengaruh di wilayah masing-masing.
Syaikh Goparana memiliki 8 putra yang menjadi ulama dan pemimpin di tanah Sunda. Putra pertamanya adalah Raden Jayasasana, Raja Gagang Cikundul. Kerap disematkan sebagai Bupati pertama Cianjur, tokoh penyebar Islam generasi awal. Namanya lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Dalem Cikundul. Dalem Cikundul menurunkan para ulama, bupati dan pemimpin di wilayah Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Karawang, Sumedang, dan Garut. Sejumlah ulama besar Sunda keturunan Kanjeng Dalem Cikundul, antara lain Syaikh Bain Yusuf, Guru Syaikh Nawawi Banten dan Mahaguru Ulama Nusantara, Syaikh Muhtar Al-Bughuri, Imam Besar Masjidil Haram, Sayyidul Hijaz dan Mahaguru Ulama Nusantara, dan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kota Bogor. Sedangkan para pemimpin yang lahir dari garis Kanjeng Dalem Cikundul, yaitu Dalem Wiratanudatar alias Bupati kedua hingga keempat Cianjur, Dalem Abasurya Natakusumah, Garut, Pangeran Sugih dan Pangeran Mekah, Sumedang, Dalem Wiradinata dan Dalem Sholawat Empang serta Dalem Kartanatanagara, Rangkas Bitung, Banten. Perjalanan Raden Arya ke Sagalaherang dan pengaruhnya. Keputusan Dalem Wangsa Goparana meninggalkan jalur kekuasaan Talaga Manggung menjadi titik penting dalam sejarah Subang. Ia memilih berfokus pada penyebaran Islam dan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah seperti Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, serta Limbangan. Sagalaherang menjadi tempat yang akhirnya melekat kuat dengan jejaknya. Cerita rakyat menyebut ia adalah tokoh yang membuka pemukiman Sagalaherang sekaligus pemberi nama wilayah tersebut. Kehadirannya membuat Sagalaherang tidak sekadar dusun tua, melainkan kawasan yang tumbuh dari bimbingan seorang bangsawan, ulama yang dihormati. Peran itu membuatnya dikenang sebagai Sunan Sagalaherang. Keturunannya tidak berhenti memberi pengaruh. Salah satu keturunan paling dikenal ialah Jayasasana atau Raden Wiratano pertama, tokoh yang membuka pemukiman Cikundul sekaligus menjadi Bupati Cianjur pertama. Garis ini memperlihatkan bagaimana keturunan Wangsa Goparana tersebar ke berbagai titik strategis Priangan dan berkontribusi terhadap pembentukan struktur wilayah kabupaten di masa-masa awal. Warisan jejak Raden Arya bagi identitas Subang. Pemahaman silsilah keturunan Raden Arya memberikan perspektif baru tentang asal-usul Subang, terutama Sagalaherang. Jejak Wangsa Goparana bukan hanya terkait kerajaan, tetapi juga pembentukan masyarakat, pemerintahan lokal, dan penyebaran Islam pada masa ketika perjalanan jauh masih dilakukan lewat jalur hutan dan lembah. Warisan tersebut memperlihatkan bahwa sejarah Subang tidak berdiri sendiri. Daerah ini dibangun oleh persentuhan dakwah, migrasi bangsawan, dan dinamika politik kerajaan Sunda. Menyadari rangkaian ini membuat masyarakat Subang masa kini dapat melihat bahwa identitas daerahnya berakar pada sosok-sosok besar dari masa lampau. Pada akhirnya, pelacakan silsilah keturunan Raden Arya bukan hanya catatan keluarga, tetapi jembatan untuk memahami bagaimana Sagalaherang tumbuh, siapa tokoh awalnya, dan bagaimana warisan itu terus dikenang sebagai bagian dari sejarah Subang. Rute ziarah makam Raden Arya Wangsa Goparana. Makam Raden Arya Wangsa Goparana terletak di Blok Karangnangka Beurit, Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang. Karena berada di Blok Karangnangka Beurit, maka situs ini lebih dikenal dengan sebutan Keramat Nangka Beurit. Komplek makam berada di ujung kampung dekat areal persawahan. Untuk menuju makam, setelah melalui gerbang masuk berbentuk gapura bentar yang berada di ujung kampung, kemudian melewati jalan setapak yang sudah diplester. Di kanan jalan merupakan areal persawahan, sedang di kiri jalan jurang sedalam sekitar 4 meter. Pada jurang tersebut terdapat banyak tumbuhan buah-buahan seperti durian, jambu air, nangka dan juga pala. Jalan setapak yang harus dilalui ini jauhnya sekitar 500 meter. Pada ujung jalan setapak sebelum sampai ke komplek makam terdapat beberapa makam masyarakat. Kompleks makam Keramat Nangka Beurit dikelilingi pagar dengan gerbang masuk terletak di bagian selatan kompleks. Gerbang masuk berupa gapura berbentuk paduraksa dilengkapi pintu besi.
Di dalam kompleks terdapat pemakaman umum. Makam-makam umum ada yang dilengkapi jirat, ada pula yang tidak berjirat. Makam yang tidak berjirat pada umumnya dilengkapi nisan batu pipi panjang, ada yang berbentuk seperti kujang. Pada bagian tenggara kompleks makam terdapat beberapa makam yang berada pada lahan berpagar tembok. Tokoh yang dimakamkan di bagian tersebut adalah para juru kunci. Gerbang masuk ke komplek makam para juru kunci berupa gapura paduraksa. Makam Raden Arya Wangsa Goparana berada pada bagian barat laut komplek makam. Makam berada pada bangunan cungkup permanen dengan atap tumpang dari bahan genteng. Pintu masuk cungkup berada di sisi timur. Pada dinding sisi utara, barat, dan selatan terdapat jendela kaca. Kondisi makam Raden Arya Wangsa Goparana sulit dilihat karena tertutup kain kelambu. Nisan makam dibungkus kain putih sehingga bentuknya sulit diketahui. Di sebelah timur cungkup makam Raden Arya Wangsa Goparana terdapat bangunan musola yang bernama Musola Al-Ikhlas. Seluruh bangunan di kompleks makam ini merupakan bangunan baru yang pemugarannya dilaksanakan pada 25 Maret 1984 dan peresmiannya pada 27 Mei 1984. Makam Raden Arya Wangsa Goparana terletak di daerah strategis dan mudah diakses dari Bogor atau Jakarta. Makam ini terletak di Jalan Provinsi Purwakarta Subang. Dari Tol Cipali sekitar 2 jam perjalanan kendaraan. Perjalanan menuju makam Raden Arya Wangsa Goparana dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2, roda 4 maupun bis. Rutenya melalui kota Purwakarta, Wanayasa, Sagalaherang. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1,5 jam dari pusat kota Purwakarta. Sedangkan akses dari arah kota Subang perjalanan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 maupun bis menuju Jalan Cagak, Sagalaherang. Waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam. Lokasi makam ini sendiri berada di ujung kampung dan dekat dengan area persawahan milik warga setempat. Untuk mengunjunginya, peziarah akan melewati gerbang masuk di ujung kampung dan harus berjalan kaki. Rute menuju makam Raden Arya Wangsa Goparana adalah jalan setapak plester sehingga memudahkan siapa saja untuk lewat. Dilarang ziarah hari Sabtu. Makam Raden Arya Wangsa Goparana selalu ramai didatangi peziarah, terutama pada malam Jumat dan hari Minggu. Peziarahan ini selalu dibuka selama 24 jam, kecuali hari Sabtu. Sejak Jumat siang hingga Sabtu sore makamnya dikunci dan dilarang ziarah bagi siapapun. Warga setempat menyebut, waktu tersebut, pamali, atau dilarang ziarah. Secara turun-temurun tidak boleh ziarah ke keramat Sagalaherang sepanjang Sabtu, yakni mulai Jumat siang hingga Sabtu sore. Makam baru buka bagda asar menjelang Minggu malam, tutur warga setempat. Sedangkan hari-hari lainnya, peziarah bebas datang ke makam Raden Arya Wangsa Goparana, yang terletak di pedalaman daerah Sagalaherang, wilayah selatan Kabupaten Subang. Suasana sekitar makam terbilang sunyi, tidak ada rumah dan jauh dari permukiman penduduk. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.